Pak Wali Kota, kita lanjut ke segmen berikutnya, segmen keempat. Ini kita bicara soal regulasi. Tadi sebenarnya Pak Wali Kota sudah jelaskan soal apa, ada parkir khusus, kemudian ada juga yang tidak sempat regulasi parkir liar. Nah ini juga banyak tuh parkir liar, termasuk bagaimana merekrut anak-anak di misalnya di Yoka untuk kemudian terlibat dalam pengelolaan parkir sehingga mereka bisa ada pekerjaan dan juga memberikan keuntungan kepada pemerintah kota. Kemudian tadi soal parkir yang bertingkat. Nah, itu kalau di kota sendiri peraturan apa yang digunakan untuk mengelola parkir ini? Ya, semua pungutan baik itu pajak maupun distribusi itu harus ada perda. Ya. Kalau tidak ada perda, kita tidak bisa pungut karena itu menyalahi aturan. Seperti pajak parkir ada perdanya, dan juga retribusi parkir di tepi jalan umum ada perda, dan ada nilai yang dipungut juga dengan parkir khusus di tepi jalan umum ya. Dan saya mau katakan memang kita untuk pagar ini pajak parkir ini menjadi primadona, terjadi kebocoran yang cukup tinggi. Ya, itu dia. Satu bulan itu bisa 35 juta satu bulan tingkat kebocoran karena pengawasan yang tidak intens. Yang dulu saya di Dispenda ini menjadi primadona karena apa? Saya sekarang minta mereka ikut yang apa saya lakukan dari jam 6 jam 8 sampai jam 10. Kamu turun, kamu putar kota ini, langsung uang yang ada diambil. Ya. Yang kedua dari jam 10 sampai jam 3 turun kontrol lagi mereka. Kartisnya diambil supaya pengawasan kita harus melekat kepada mereka supaya mereka juga memberikan kartis kepada para pengemudi roda 4 dan roda 2. Ya, seringkali mereka tidak kasih kartis, mereka suruh mundur, mereka ambil uangnya. Berarti ini sudah korupsi. Artinya masyarakat juga mengajar mereka korupsi. Artinya tidak boleh minta kartisnya dari mereka supaya ada pengawasan dari masyarakat Kota Jayapura. Sanksinya apa kalau misalnya kedapatan begitu? Ada orang kasih kartis, saya juga terus terang, saya kadang-kadang lihat juga, jadi saya tidak minta kartis. Betul. Jadi saya kasih uang, saya tidak minta kartis. Itu sanksinya apa? Iya. Kalau kita begitu misalnya. Saya kira tidak ada sanksi, tapi itu mungkin masalah sosial dari hati kita juga ya kita berikan. Kadang-kadang ya harusnya mereka memberikan kartis itu, walaupun mereka kasih lebih, tapi kita juga sebagai petugas kartis juga harus menyetor. Karena kita ini membayar mereka dari upah pungut yang mereka lakukan di lapangan. Kemarin saya tuh mau parkir di kota ini, saya mau kasih ke pihak ketiga yang kelola. Ya, kita buat target, tapi saya bilang, aduh nanti warga saya ini kehilangan lapangan kerja. Mereka mau makan apa? Ya dengan 1.000-2.000 yang mereka miliki ini kan bisa menghidupi masyarakat Kota Jayapura. Kalau kita kasih ke pihak ketiga, kita tidak mau tahu. Ya. Target kita 1 tahun 5 miliar. Ya, you harus capai 5 miliar itu. Tapi saya tidak lakukan itu karena kemungkinan juga kita punya orang tidak akan dipekerjakan. Maka saya bilang tidak bisa. Kita harus tetap, karena orang-orang banyak kita bisa ikut menjadi tukang parkir juga menjadi tempat makan mereka untuk ada uang untuk mereka. Seperti kita lihat salah satu juru parkir orang Sarme yang di belakang depan Bank Mandiri, dengan parkir itu anaknya bisa sekolah di Angkatan Laut dan juga menjadi nomor 1 yang terbaik itu dia Bapak Marisan kalau tidak salah itu begitu. Jadi tapi sebenarnya kalau di kota ini parkiran paling besar dan memberikan pemasukan itu di daerah mana? Itu di Jalan Ahmad Yani, Jalan Percetakan, dan juga di wilayah Abepura. Ini paling terbesar ya. Tapi tingkat kebocoran juga karena pengawasan lemah. Besar pasti tingkat kebocoran juga semakin besar. Iya. Kemudian Pak Wali Kota, ada upaya tadi seperti tingkat kebocoran tadi dikurangi mungkin dengan kontrol yang cukup ketat. Kalau yang kontrol itu sebenarnya siapa? Apakah bisa kita gunakan Satpol PP atau memang dari kota sendiri atau bahkan kemudian polisi? Atau karena Satpol PP ini punya tugas untuk penegakan hukum. Jadi Badan Bapenda ini harus melibatkan Satpol untuk melakukan pengawasan di parkiran di wilayah Kota Jayapura supaya masyarakat ini puas
mereka ada dapat tempat parkir, parkirnya tidak boleh semraut, di situ motor, di situ mobil jadi satu. Nah, ini yang kita harus melakukan pengawasan di semua Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Herang. Begitu. Kalau pengawasan supaya ada tempat parkir juga yang ditata dengan baik. Ya ini kan ini parkir, motor parkir di situ, mobil parkir di situ, trek lagi parkir di situ, semua tumpuk di situ dari satu tempat. Kadang-kadang tidak dipisahkan dengan baik. Betul. Jadi kemudian Pak Wali Kota, masih adakah ruang untuk dibuat di kota ini selain yang tadi sudah disebut oleh Pak Wali Kota yang di mana depan Saga itu ya? Saga Apakah masih ada ruang-ruang lain yang sebenarnya di kota ini yang bisa digunakan sebagai tempat parkir umum? Ya, saya rencanakan di belakang Ampera, tapi ya bagaimana? Kalau kita buat situ, apakah orang akan parkir di situ? Jadi kita ini malas, kita orang di Jayapura maunya cepat. Malas jalan kaki ya? Iya, mau jalan kaki sehat. Betul. Saya rencanakan di belakang Ampera ya, kita parkir baru kita belanja ke depan. Ya. Kita parkir baru mungkin kita jalan ke pelabuhan. Ini orang-orang kita ini tidak bisa di. Saya beda dengan orang-orang di barat ya, mereka maunya jalan kaki, sehat, parkir di mana baru jalan. Ini masih kita tidak. Kita ini tidak. Kalau bisa parkir mobil, parkir di toko, parkir di toko. Itu yang terjadi di wilayah Kota Jayapura. Ya, sebenarnya kita sudah ada parkir di depan Hotel Sip yang kita ada buat itu, tapi mereka masih parkir di luar jalan. Enak masuk ke toko. Ini yang masih kesadarannya, disiplinnya masih rendah warga Kota Jayapura. Berarti bukan cuma persoalan lahan atau apa yang tidak cukup tapi memang disiplin dari warga sendiri juga masih kurang ya soal parkir. Tadi memang kalau kita lihat di tempat lain, terutama di luar negeri, orang parkir di mana kemudian jalan ya. Tapi mungkin juga karena tidak tempat yang nyaman juga untuk jalan kaki di kota ini. Jadi ya lebih baik kita parkir dekat dengan misalnya mau ke hotelnya parkir di situ. Misalnya mau ke Hotel Aston, ya, kita harus parkir di depan Aston. Kita tidak parkir di misalnya di Polres, padahal ada jalan potong situ. Betul. Itu juga mungkin karena tempat pejalan kaki ini juga masih kurang nyaman. Saya juga mohon maaf Wali Kota, saya tidak lihat di kota ini fasilitas untuk bilang disabel, cacat ini untuk pejalan yang jalan kaki. Iya, bagaimana? Iya, di kota kita ada yang kalau ada di trotoar ada warna kuning, itu untuk para disabel yang itu kita siapkan untuk mereka. Mungkin sudah lama di warna kuningnya sudah kelihatan kan? Betul. Jangankan warna kuning itu juga zebra cross juga sudah banyak yang hilang. Dan juga harus ada garis pengatas untuk zebra cross, juga pembatas jalan untuk parkir juga itu sebagian besar sudah hilang. Ya. Jadi itu mungkin itu masukan ya. Kita harus itu jalan terutama supaya ramah kepada disabel itu. Itu yang kita lihat selama ini. Oke, segmen keempat ini sudah selesai. Kota kita di segmen terakhir, kita akan lanjut segmen terakhir. Ini segmen terakhir ini solusi dari Pak Wali Kota atau saran dan closing statement. Kita break dulu Pak.